aku join investasi loh. Kamu mau nggak join investasi juga? Emang kamu tahu investasi itu apa? Enggak sih. Terus gimana? Dari cuplikan video tadi, kalian tahu nggak sih apa itu investasi? Enggak. Ya udah. Jadi investasi adalah bentuk komitmen dana dengan jumlah pasti yang nantinya akan mendapatkan return di masa depan. Dalam proyek investasi ada beberapa cara penilaian, yaitu dengan penganggaran modal. Nah, apa sih penganggaran modal itu? Jika kalian belum tahu, mari simak penjelasannya. Penganggaran modal adalah suatu proses mengidentifikasi pemilihan dan penilaian investasi pada waktu yang panjang. Jadi kawan, menurut Kit Greenland, investasi adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan sebuah usaha penarikan sumber-sumber yang digunakan untuk menggandakan suatu barang. Sobat, investasi berdasarkan jangka waktunya itu dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama adalah investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis investasi yang sedang populer. Yang pertama adalah deposito. Deposito ini memiliki resiko yang rendah dan cocok digunakan untuk investasi jangka pendek. Kemudian selanjutnya ada emas. Kalian pasti sudah tahu kan emas itu bentuknya seperti apa. Nah, emas sendiri merupakan investasi fisik yang memiliki nilai intrinsik yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah properti. Investasi properti ini memiliki bentuk yang nyata dan setiap tahunnya itu harganya selalu naik loh. Kemudian selanjutnya ada saham. Nah, saham sendiri itu merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan beberapa investasi yang ada di Indonesia. Ada satu catatan penting dari saya, yaitu dalam memilih jenis investasi, kalian perlu mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi. Karena setiap instrumen investasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap investor pun memiliki profil risiko yang berbeda-beda pula. Pasti investasi itu penting, karena yang pertama adalah untuk menambah passive income, yang kedua membantu mencapai tujuan finansial, yang ketiga melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki, yang keempat adalah menambah kekayaan, yang kelima antisipasi terhadap inflasi. Selanjutnya, yang keenam, kebutuhan dana darurat. Yang ketujuh, financial freedom. 8, menaikkan nilai aset. Yang kesembilan, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kita mengenai investasi. Setelah menyaksikan video investasi kita, dapat simpulkan bahwa investasi merupakan strategi untuk merencanakan masa depan keuangan kita. Ada banyak sekali jenis investasi yang dapat kita pilih, seperti saham, deposito, reksadana, dan masih banyak yang lainnya. Namun, sebelum memilih jenis investasi, penting untuk kita selalu mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi. Yang terakhir, jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu kita terhadap investasi agar kita dapat memilih keputusan investasi yang tepat di kemudian hari.